Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dozi Suara dengan NIM 203200248. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi dari program studi Manajemen Pendidikan Islam M5D Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat tugas dari dosen pengampu kami, Ibu Yuliana Ifah MED, yang tugasnya berupa pembuatan video dengan judul Misteri Konflik dan Komunikasi dalam Organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konflik dan komunikasi dalam organisasi. Yang sebagaimana kita tahu, konflik sudah dijelaskan dari video sebelumnya. Ya, kali ini kita akan jelaskan dari komunikasi dalam organisasi saja, itu pengertian konflik terlebih dahulu. Konflik merupakan bentuk interaksi perbedaan kepentingan, persepsi, dan pilihan. Wujudnya bisa berupa ketidaksetujuan kecil sampai perkelahian. Adapun konflik sebagai suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam organisasi yang munculnya dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja, dan mereka mempunyai status, tujuan, nilai atau pandangan yang berbeda, dan dengan masing-masing pihak berupaya untuk menangkan kepentingan atau pandangannya. Adapun konflik dalam organisasi, yang pertama, konflik pribadi, yang merupakan konflik yang terjadi dalam diri sendiri atau yang terjadi dari setiap individu karena pertentangan antara apa yang menjadi harapan dan keinginannya dengan apa yang dia hadapi atau apa yang dia peroleh. Yang kedua, adanya konflik antara pribadi, bahkan konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lain, yang merupakan sumber perbedaan latar belakang individunya, berita usia, jenis kelamin, kebiasaan, kepercayaan, dan cara pandang mereka. Yang ketiga, adanya konflik organisasi, perilaku yang terjadi antara kelompok-kelompok organisasi, di mana anggota kelompok mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya dan merasa bahwa kelompok lain menghalangi dalam mencapai suatu tujuan yang ingin dia harapkan. Adapun faktor-faktor pendorong konflik yaitu perubahan lingkungan eksternal, perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat bentukan persaingan, perkembangan teknologi, pencapaian tujuan organisasi, ataupun struktur organisasi. Adapun perubahan perilaku dalam konflik, yang pertama, dalam suatu kelompok akan mengidentifikasikan dirinya dengan kelompoknya dan menganggap seolah-olah dirinya terpisah dari kelompok lain. Yang kedua, kehadiran kelompok lain akan mengundang perbandingan antara kelompok kami dan kelompok mereka. Yang ketiga, jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka anggota kelompoknya lebih cepat menyatu dengan anggota kelompoknya. Yang keempat, anggota suatu kelompok cenderung memandang kelompok lain sebagai rival. Kelima, anggota kelompok cenderung menonjolkan arogansi
dan meremehkan kelebihan atau kebiasaan dari kelompok lain. Yang keenam, komunikasi antara kelompok yang berkonflik akan menurunkan tersumbat. Yang ketujuh, kelompok yang berkonflik dengan kelompok yang lain akan cepat melempar kesalahan pada kelompok lain. Dan yang terakhir, yang ke-8, konflik antar kelompok yang diikuti perubahan pada persepsi dan permasalahan terjadi secara alamiah dalam situasi normal. Mungkin itu saja yang dapat saya menjelaskan dari judul materi kita, yaitu materi konflik dan komunikasi dalam organisasi. Lebih dan kurangnya saya Reza Suara mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.